إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته صلوات الله وسلم عليه تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa saat ini kita berada di antara salah satu bulan yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Salah satunya adalah bulan Dzulqa'dah. Maka di bulan yang dihormati ini, maka hendaknya sebagai muslim senantiasa menjaga dirinya dari segala bentuk kemaksiatan, dari segala bentuk dosa dan perbuatan kezaliman yang konsekuensinya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah agar di bulan yang mulia ini Allah berikan kemudahan untuk kita senantiasa banyak melakukan kebaikan dan amal saleh. Dan pastikan betul bahwa keluarnya kita dari tempat ini semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi talqin." Jangan engkau meremehkan kebaikan meskipun kecil, kendati hanya dekan menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis ini siogyanya menjadi pelecut bagi kaum muslimin untuk memperbanyak melakukan amal-amal kebaikan. Sebab syariat ini tidak memandang dengan sebelah mata segala jenis dari kebaikan, meskipun kadarnya sangat kecil di mata manusia. Di antara karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin adalah adanya kesempatan bagi mereka untuk memperoleh keberuntungan dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang sederhana, amalan-amalan yang remeh, bahkan amalan yang sepele di sebagian kaum muslimin. Dan di antara contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin." Saya melihat seseorang yang masuk ke dalam surga disebabkan amalan-amalan yang ringan, yaitu menyingkirkan dahan pohon di tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin. Oleh karena itu, seorang muslim sejatinya sepantasnya untuk tidak meremehkan amalan-amalan kebaikan, walaupun kendati itu adalah amalan yang kecil. Maka di antara manfaat dan sisi positif dari amalan-amalan yang kecil tersebut, yang pertama,
Sisi positifnya adalah amalan yang kecil, mudah dan ringan untuk kita amalkan. Salah satu di antara penghalang sebagian kaum muslimin untuk banyak beramal adalah karena merasa berat dan sulit untuk mengamalkan amalan tersebut. Sebagian amal kebaikan ada yang membutuhkan fisik yang sempurna, dana yang besar, tenaga yang prima. Namun sebenarnya fenomena ini bukan penghalang bagi kaum muslimin untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat banyak amalan-amalan yang kecil, yang sederhana, yang tidak membutuhkan fisik yang prima, dana yang besar, atau kemudian tenaga yang tinggi, namun memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di atas, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan meskipun kecil, kendati hanya dengan berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, namun berat kadarnya di atas timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadis yang pertama menjelaskan dengan gamblang bahwa tersenyum dan berjumpa dengan orang lain dengan wajah yang berseri merupakan bagian dari ibadah dan kebaikan. Sedangkan hadis yang kedua memaparkan bahwa berzikir kepada Allah merupakan amalan yang sederhana, amalan yang ringan, namun memiliki keutamaan yang tinggi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak amalan yang sangat mirip dengan spesifikasi yang disebutkan di atas, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'una khaslatan a'lahunna manihatul anzi, ma min 'amilin ya'malu khislatan minha raja'an thawabiha wa tasdiqu maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. 40 sifat yang paling berat, salah satunya adalah meminjamkan kambingnya untuk diminum susunya. Tidaklah seseorang mengamalkan salah satunya dengan mengharap pahala dari Allah dan meyakini atas janjinya, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Ini adalah sekian dari contoh amalan-amalan yang sederhana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya sangat banyak, bahkan besar kemungkinan kita akan mampu untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sisi positif yang kedua, amalan kecil biasanya mudah untuk dilupakan. Salah satu di antara faktor amalan itu berkualitas apabila dihiasi dengan keikhlasan, dan salah satu di antara indikasi ikhlas adalah ketika tidak mengungkit-ungkit amalan yang pernah dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian merusak sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Melupakan amalan yang pernah dilakukan dan menyertakan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sarana untuk menjaga kualitas amalan tersebut. Dan hal ini biasanya mudah dipraktekkan pada amalan-amalan yang kecil, amalan yang sederhana. Adapun amalan-amalan yang besar biasanya selalu dibanggakan dan diingat-ingat sehingga dikhawatirkan dapat merusak kualitas amalan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sisi positif yang ketiga, bahwa ketahuilah neraka Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Salah satunya adalah dahsyat akan kejadiannya, siksa di dalamnya, maka hendaknya menghindari kedahsyatan dan kengerian neraka ini dengan memperbanyak amalan kebaikan. Kendati amalan tersebut amalan yang kecil dan amalan yang sederhana, sebab kita tidak tahu amalan yang mana yang akan menyelamatkan kita dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
Nabi SAW pernah bersabda, seluruh manusia akan berdialog dengan Allah tanpa ada penerjemah. Maka ia melihat di sebelah kanan, maka tidak ada yang ia lihat kecuali apa yang telah ia kerjakan. Ia melihat dari sebelah kirinya, maka ia tidak menyaksikan kecuali apa yang dia kerjakan. Kemudian dia melihat ke depan, maka ia tidak melihat di hadapannya kecuali neraka. Maka hindarilah neraka tersebut walau bersedekah dengan separuh kurma. Jika kalian tidak bisa, maka dengan mengucapkan kalimat yang baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka sudah saatnya kita senantiasa berlomba dan berpacu dalam melakukan peluang kebaikan, walaupun amalan tersebut bukan amalan yang besar. Bisa jadi kecilnya sebuah amal yang kita lakukan menjadi salah satu sebab dimasukkan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, marilah senantiasa kita memanfaatkan kesempatan dan kehidupan serta usia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Karena hidup di dunia ini kita berbatas, sedangkan kehidupan akhirat tanpa batas. Oleh sebab itu, bersemangatlah untuk mengambil peluang dan kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tinggalkan rekam jejak yang baik ketika kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan salah satu di antara kebaikan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan terhadap saudara-saudara kita adalah mendoakan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kalau tidak bisa berkontribusi dengan harta dan jiwa kita, paling tidak jangan bakhil, jangan pelit untuk senantiasa mendoakan kepada mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dan menghancurkan sehancur-hancurnya para penjajah yang telah menjajah kaum muslimin di Palestina. Oleh sebab itu, di antara salah satu yang disunnahkan pada hari Jumat adalah memperbanyak selawat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi berpesan, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakha'a wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Gaza
اللهم انصر إخوان المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول